Aku masih ingat malam itu dengan jelas. Bukan karena ada kejadian besar yang langsung membuat orang lari ketakutan. Justru karena semuanya terasa terlalu normal. Terlalu sunyi. Terlalu rapi. Seolah rumah sakit ini sedang menahan napasnya sendiri. Aku bertugas jaga malam. Jam dinding di ruang perawat bergerak pelan, detiknya terdengar lebih keras dari biasanya. Lampu lorong menyala redup, warna putihnya sudah berubah ke kuningan, membuat bayangan benda apapun terlihat lebih panjang dari seharusnya. Di jam segini, pasien jarang keluar kamar. Perawat lain sudah menyelesaikan giliran patroli. Tinggal aku sendiri di area depan instalasi gawat darurat lama, bangunan yang sudah jarang dipakai sejak gedung baru berdiri. Lorong itu sebenarnya tidak ditutup. Hanya saja, hampir tidak ada yang mau lewat. Udara di sana lebih dingin. Bau besi dan obat lama bercampur jadi satu. Kalau malam, bunyi langkah kaki sendiri bisa memantul, membuat orang merasa seperti diikuti. Aku duduk di kursi plastik, memeriksa catatan pasien, mencoba mengusir rasa kantuk. Saat itu jarum jam mendekati pukul 2. Suasana benar-benar tenang. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada teriakan. Bahkan bunyi mesin pun terasa jauh. Lalu suara itu muncul. Awalnya pelan. Sangat pelan. Seperti ada besi yang tersentuh lantai. Aku mengira itu hanya angin atau pintu yang bergeser. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Bunyi roda kecil berputar, diseret perlahan, berderit panjang, lalu berhenti. Sunyi kembali. Aku mengangkat kepala. Mataku langsung tertuju ke lorong tua di depan. Lorong itu lurus, panjang, dan kosong. Lampu menyala satu-satu, jaraknya berjauhan. Tidak ada orang. Tidak ada pergerakan. Tandu yang biasanya terparkir di dekat pintu darurat terlihat masih di tempatnya, tertutup spray hijau pucat. Aku berdiri. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ada petugas kebersihan yang lewat. Mungkin roda tandu tersenggol. Tapi setelah aku melihat sekeliling, tidak ada siapapun. Lorong itu kosong seperti tadi. Aku melangkah pelan, mendekati pintu lorong. Suaranya sudah tidak terdengar lagi. Hanya ada bau dingin yang entah kenapa terasa lebih tajam. Aku berdiri beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Malah membuat orang terlalu sensitif. Aku kembali ke kursi, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit berlalu. Aku hampir lupa kejadian barusan. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Bukan hanya satu geseran, tapi beberapa kali. Seperti seseorang mendorong tandu dengan tenaga pelan, berhenti, lalu mendorong lagi. Roda berdecit, logam bertemu lantai, dan ada bunyi halus seperti kain terseret. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku menoleh cepat. Lorong itu masih kosong. Tidak ada bayangan orang. Tidak ada langkah kaki. Tandu di ujung lorong terlihat sedikit miring. Aku yakin tadi posisinya lurus. Aku melangkah lagi, lebih dekat. Setiap langkah terasa berat. Lampu di atas kepalaku berkedip sebentar, lalu kembali stabil. Suhu udara terasa turun. Aku bisa melihat uap napasku sendiri, tipis, keluar dari mulut. Saat aku sudah berdiri beberapa meter dari tandu, suara itu berhenti mendadak. Sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan bunyi detik jam di belakang terasa hilang. Aku memeriksa tandu itu. Rodanya terkunci. Spray terlipat rapi. Tidak ada bekas apapun di lantai. Tidak ada goresan. Tidak ada jejak basah. Semuanya terlihat normal. Aku menghela napas panjang. Dalam hati aku mencoba menyebut nama Allah, meminta ketenangan. Aku berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya kelelahan. Rumah sakit di malam hari memang sering membuat pikiran bermain sendiri. Aku kembali ke kursi. Kali ini aku tidak duduk. Aku berdiri, bersandar ke meja, menatap lorong itu tanpa berkedip. Waktu berjalan lambat. Detik terasa seperti menit. Jam dinding menunjukkan pukul 2:12 menit. Suara itu muncul lagi. Lebih panjang. Lebih berat. Seperti ada beban di atas tandu. Bunyi rodanya tidak lagi pelan. Ada tekanan.
Ada irama. Dorong, tarik, berhenti, lalu lanjut lagi. Suaranya jelas berasal dari dalam lorong. Aku menelan ludah. Kakiku terasa dingin. Tanganku gemetar. Aku memanggil nama rekan kerjaku dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Aku memanggil lebih keras. Tetap tidak ada suara balasan. Aku memberanikan diri melangkah masuk ke lorong tua itu. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke tempat yang seharusnya tidak aku datangi. Bau besi semakin kuat. Ada aroma lain yang samar, seperti obat pengawet jenazah. Lampu di sepanjang lorong menyala tidak serempak. Ada yang terang, ada yang hampir mati. Suara geseran itu berhenti tepat saat aku masuk beberapa langkah. Aku berdiri kaku. Jantungku terasa memukul dada. Aku menatap lurus ke depan. Di kejauhan, tandu itu tidak lagi berada di tempat semula. Ia bergeser sekitar 1 meter ke depan. Aku yakin betul aku tidak salah ingat. Tandu itu memang berpindah. Aku bisa melihat posisi roda yang sekarang sejajar dengan garis lantai yang tadi tidak disentuh. Aku mundur 1 langkah. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Tapi tidak ada satupun yang masuk akal. Tidak ada orang lain di lorong ini. Tidak ada angin. Tidak ada getaran. Aku ingin berlari. Tapi kakiku tidak mau bergerak. Seolah lantai menahan telapak kakiku. Di saat itulah aku mendengar suara lain. Sangat pelan. Seperti napas yang ditahan. Bukan di depan. Tapi di samping. Aku menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Namun rasa dingin di leherku semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat. Suara roda itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari depan. Tapi dari belakangku. Aku berbalik dengan cepat. Lorong di belakangku kosong. Tapi suara itu tetap ada. Seolah datang dari segala arah. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Dalam hati aku kembali menyebut nama Allah, memohon perlindungan. Saat aku membuka mata, aku sadar satu hal. Suara tandu itu tidak sedang bergerak pergi. Ia sedang mendekat. Dan malam itu baru saja dimulai. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di lorong itu. Waktu terasa berhenti. Suara roda tandu yang tadi mendekat tiba-tiba lenyap, seolah ditelan dinding. Sunyi kembali turun, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menekan dada, membuat napas terasa pendek. Aku akhirnya memaksa kakiku bergerak. Langkahku mundur pelan, satu persatu, sampai punggungku menyentuh dinding dingin. Tanganku berkeringat. Detak jantungku begitu keras sampai aku takut suaranya bisa terdengar di seluruh lorong. Aku menunggu sesuatu terjadi. Tapi tidak ada apa-apa. Tandu itu diam. Lorong tetap kosong. Seakan kejadian barusan hanya ada di kepalaku sendiri. Aku memutuskan keluar dari lorong tua. Begitu kakiku melewati batas pintu, udara terasa sedikit lebih hangat. Lampu di area depan IGD lama menyala lebih terang. Aku menghela napas panjang, mencoba menertawakan ketakutanku sendiri. Aku kembali ke meja jaga, meneguk air minum yang sudah dingin. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian. Aku mulai merasa sedikit bodoh karena terlalu panik. Tapi rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Sekitar setengah jam kemudian, salah satu perawat dari bangsa lain lewat. Aku memanggilnya, berpura-pura santai, dan bertanya apakah tadi dia mendorong tandu di lorong IGD lama. Dia mengernyit bingung dan menggeleng. Katanya sejak malam dia belum mendekat ke sana. Aku hanya mengangguk. Tidak menceritakan apapun. Entah kenapa aku merasa lebih aman menyimpan kejadian itu sendiri. Malam itu akhirnya berlalu. Pagi datang seperti biasa. Pergantian shift berjalan normal. Aku pulang dengan tubuh lelah dan kepala penuh pikiran. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, aku seperti mendengar suara roda berderit pelan. Aku kira semuanya akan berhenti di situ. Aku salah. Malam berikutnya aku kembali mendapat jadwal jaga malam. Sejak sore perasaan tidak enak sudah muncul. Aku sempat berpikir untuk tukar jadwal, tapi entah kenapa aku mengurungkan niat itu. Ada rasa penasaran yang mengalahkan takut. Saat malam semakin larut, suasana rumah sakit kembali sunyi.
Aku sengaja menghindari lorong IGD lama. Aku duduk lebih jauh, berusaha fokus pada pekerjaan. Jam dinding bergerak mendekati pukul 2. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Membaca catatan. Memeriksa ulang stok alat. Tapi tubuhku terasa tegang tanpa alasan. Jam menunjukkan 2:12 menit. Suara itu kembali. Kali ini tidak samar. Tidak ragu. Bunyi roda tandu bergeser terdengar jelas, panjang, dan konsisten. Seperti seseorang mendorongnya dengan tujuan tertentu. Aku berdiri perlahan. Tanganku mengepal. Aku tidak langsung mendekat. Aku berdiri di tempat, menatap lorong itu dari kejauhan. Suara itu berhenti tepat saat aku memfokuskan pandangan. Lampu lorong berkedip 2 kali. Aku melihat sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Tandu itu kini berada lebih dekat ke pintu. Jaraknya mungkin hanya beberapa meter dari tempatku berdiri. Aku yakin betul aku tidak salah lihat. Posisi ini berbeda dari tadi. Aku melangkah mundur. Dalam kepalaku mulai muncul pikiran yang tidak ingin aku akui. Aku mencoba menyebut nama Allah dalam hati, berulang kali, berharap rasa takut ini mereda. Tiba-tiba terdengar suara napas berat. Bukan seperti orang kelelahan, tapi seperti seseorang yang menahan sakit. Napas itu pendek, terputus-putus, dan terdengar dari arah tandu. Aku memejamkan mata sesaat. Saat aku membukanya kembali, napas itu berhenti. Suara roda juga berhenti. Lorong kembali sunyi. Aku memberanikan diri mendekat. Setiap langkah terasa seperti melawan naluri. Bau besi dan obat kembali menusuk hidung. Ketika aku sampai di dekat tandu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Spray di atas tandu tampak kusut. Bukan kusut biasa, tapi seperti bekas seseorang yang baru saja berbaring di sana, lalu bangkit terburu-buru. Ada cekungan samar, sesuai bentuk tubuh manusia. Aku mundur cepat. Tanganku gemetar. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku hanya bisa menelan ludah dan menarik napas pendek. Aku memutuskan pergi ke ruang perawat lain. Aku menemui seorang petugas senior yang sudah lama bekerja di rumah sakit ini. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tajam. Aku menceritakan semuanya. Tentang suara. Tentang tandu yang berpindah. Tentang jam 2:12 menit. Aku berharap dia menertawakanku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wajahnya berubah serius. Tangannya berhenti menulis. Dia menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. Dia bertanya dengan suara pelan apakah tandu itu berada di lorong IGD lama. Aku mengangguk. Dia menghela napas panjang, lalu berdiri dan menutup pintu ruangan. Dia berkata, sudah lama tidak ada yang membicarakan hal itu. Banyak yang memilih diam. Banyak juga yang memilih pindah tugas. Dia mulai bercerita. Dulu, sebelum gedung baru selesai, IGD lama adalah pusat aktivitas. Suatu malam, terjadi lonjakan pasien. Semua ruangan penuh. Ada satu pasien kritis yang datang terlambat. Kondisinya parah. Petugas berusaha memindahkannya secepat mungkin ke ruang tindakan. Pasien itu diletakkan di tandu. Tapi saat itu listrik padam. Generator terlambat menyala. Lorong gelap. Dalam kekacauan, tandu itu ditinggal sebentar di lorong IGD lama. Hanya sebentar. Saat petugas kembali, pasien itu sudah tidak bernapas. Seharusnya tandu itu langsung dibawa ke ruang jenazah. Tapi entah kenapa, malam itu terjadi banyak kesalahan. Tandu itu tertinggal. Pasien itu tidak pernah sampai ke tempat yang seharusnya. Sejak saat itu, suara tandu sering terdengar di lorong itu. Selalu di jam yang sama. Selalu sendirian. Aku mendengarkan dengan tubuh kaku. Setiap kata terasa semakin menekan. Aku bertanya kenapa rumah sakit tidak melakukan apa-apa. Petugas senior itu hanya menggeleng. Katanya, rumah sakit hanya menutup lorong itu perlahan, berharap semuanya berhenti sendiri. Aku kembali ke pos jaga dengan pikiran kacau. Malam itu aku tidak lagi mendengar suara. Tapi aku tahu ini belum selesai. Saat aku bersiap pulang pagi harinya, aku melihat sesuatu di lantai lorong IGD lama. Jejak roda. Tipis. Basah.
mengarah keluar dari lorong, dan berhenti tepat di depan tempat aku berdiri semalam. Jejak roda itu tidak langsung menghilang. Aku berdiri mematung beberapa detik, menatap garis tipis yang memantul samar oleh cahaya lampu pagi. Lantai rumah sakit seharusnya cepat kering. Tapi jejak itu bertahan lebih lama dari seharusnya, seperti sengaja ingin diperlihatkan. Aku menunduk, mengamati lebih dekat. Jejaknya lurus, rapi, tidak bercabang. Seperti seseorang mendorong tandu dengan arah yang sangat pasti. Dari dalam lorong IGD lama, keluar, lalu berhenti tepat di titik aku berdiri semalam. Tidak lebih. Tidak kurang. Aku mengusap wajah dengan tangan gemetar. Badanku lelah, tapi pikiranku justru semakin terjaga. Aku pulang dengan langkah berat. Sepanjang jalan, suara roda itu seolah terus berputar di kepalaku. Hari itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali terlelap, aku terbangun dengan perasaan seperti sedang didorong. Bukan jatuh, tapi melaju. Cepat. Gelap. Sempit. Seperti berbaring di atas besi dingin. Malam kembali datang. Aku kembali ke rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Takut, tapi juga seperti ditarik sesuatu. Aku mencoba menenangkan diri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya perlu bertahan satu shift lagi. Setelah itu, aku akan meminta pindah jadwal. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Suasana rumah sakit kembali sunyi. Aku sengaja duduk lebih dekat dengan ruang perawat, menjauh dari lorong IGD lama. Aku berbincang singkat dengan rekan kerja, berusaha terlihat normal. Satu persatu mereka pergi melakukan tugas. Aku kembali sendiri. Aku melirik jam dinding tanpa sadar. 2:10. Dadaku mulai terasa sempit. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di ujung lorong IGD lama terlihat sedikit meredup. Aku menelan ludah dan mencoba fokus ke layar komputer. 2:12. Suara itu muncul lagi. Kali ini tidak pelan. Tidak ragu. Bunyi roda tandu terdengar jelas, cepat, seperti didorong dengan tergesa. Tidak ada jeda. Tidak ada berhenti. Suaranya panjang, menyusuri lorong. Aku berdiri refleks. Tanganku mencengkeram tepi meja. Jantungku berdetak keras. Aku tidak ingin melihat. Tapi kepalaku bergerak sendiri, menoleh ke arah lorong. Lampu lorong berkedip. Sekali. 2 kali. Lalu menyala stabil. Tandu itu tidak terlihat di tempatnya. Perasaanku langsung jatuh. Aku melangkah pelan ke depan, walau setiap bagian tubuhku menolak. Aku berdiri di batas pintu lorong IGD lama. Suara roda masih terdengar, tapi arah datangnya tidak jelas. Seperti bergema dari dinding. Aku melangkah masuk. Udara di dalam lorong terasa lebih berat. Bau besi bercampur formalin lebih menyengat. Aku bisa merasakan dingin menembus sepatu dan merambat ke kaki. Lampu di atas menyala satu-satu, menciptakan bayangan panjang di lantai. Suara roda itu kini terdengar di belakangku. Aku berbalik cepat. Tidak ada apa-apa. Tapi perasaan diawasi semakin kuat. Seperti ada mata yang menatap dari sudut yang tidak bisa kulihat. Aku melangkah lagi. Di kejauhan, aku melihat tandu itu. Berdiri di tengah lorong. Tanpa spray. Permukaannya kosong, tapi terlihat lembab. Seperti baru saja ditinggalkan. Aku berhenti beberapa meter dari tandu. Nafasku pendek. Aku merasa mual. Bau dingin itu semakin kuat. Aku bisa mendengar sesuatu selain roda. Suara gesekan kain. Pelan. Terputus-putus. Aku ingin mundur, tapi kakiku tidak bergerak. Tiba-tiba lampu di atas tandu mati. Lorong langsung lebih gelap. Hanya ada cahaya dari belakangku. Bayangan tandu memanjang ke arahku. Aku merasakan tekanan di dada, seperti ada beban yang diletakkan perlahan. Suara napas terdengar lagi. Kali ini jelas. Sangat dekat. Seolah ada seseorang berbaring di udara kosong, tepat di atas tandu. Napasnya berat, terengah, penuh rasa sakit. Aku menutup mata. Aku menyebut nama Allah dalam hati, berulang kali, berharap suaraku tidak gemetar.
Saat aku membuka mata, spray sudah kembali menutupi tandu. Aku tahu itu tidak mungkin. Tapi itu terjadi. Spray hijau pucat itu terhampar rapi, tapi bagian tengahnya cekung. Jelas. Seperti ada tubuh yang berbaring diam. Roda tandu bergerak. Pelan. Sangat pelan. Mengarah ke depan. Ke arahku. Aku akhirnya bisa bergerak. Aku mundur dengan langkah terseret. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tenggelam di tenggorokan. Tandu itu terus bergerak. Roda berdecit pelan. Jarak antara kami semakin dekat. Aku bisa melihat bekas lembab merembes dari balik spray, menetes ke lantai. Aku berbalik dan berlari. Aku berlari keluar lorong tanpa menoleh. Napasku tersengal. Dadaku sakit. Aku hampir terjatuh saat mencapai area terang. Aku menabrak meja jaga dan terduduk di lantai. Suara itu berhenti. Sunyi kembali turun. Tapi kali ini sunyi yang penuh ancaman. Aku duduk di lantai cukup lama, mencoba mengatur napas. Aku tidak berani berdiri. Tidak berani menoleh. Beberapa menit kemudian, rekan kerjaku datang. Mereka bertanya kenapa wajahku pucat. Aku hanya menggeleng. Aku tidak menceritakan apapun. Aku tahu mereka tidak akan mengerti. Pagi datang lagi. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Aku langsung jatuh tertidur, kelelahan. Dalam tidur, aku bermimpi. Aku berbaring di atas tandu. Lampu di atas berkedip. Lorong panjang terbentang di depanku. Aku ingin bergerak, tapi tubuhku berat. Napasku sesak. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tandu itu bergerak. Pelan. Lalu semakin cepat. Lorong tidak pernah berakhir. Aku merasa didorong, ditarik, tapi tidak pernah sampai. Aku terbangun dengan keringat dingin. Nafasku terengah. Jam di ponselku menunjukkan pukul 2:12 menit. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Setiap kali jam mendekati waktu itu, suhu ruangan turun. Lampu sering berkedip. Dan yang paling membuatku takut, aku mulai mendengar suara roda itu bahkan di siang hari. Sangat pelan. Seperti jauh. Tapi selalu ada. Aku menemui petugas senior itu lagi. Aku memintanya menceritakan semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Dia menghela napas panjang. Dia berkata, pasien itu bukan hanya meninggal. Pasien itu sempat sadar. Sempat merasakan didorong di lorong gelap. Sempat memanggil, tapi tidak ada yang mendengar. Dan sampai sekarang, tandu itu masih bergerak. Bukan untuk pergi, tapi untuk mencari jalan yang tidak pernah sampai. Aku tahu satu hal dengan pasti. Suara itu sekarang tidak hanya memanggil dari lorong. Ia mulai mengikuti aku. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi merasa benar-benar sendirian. Bahkan saat rumah sakit ramai, bahkan saat matahari tinggi, ada perasaan seperti bayangan yang selalu menempel beberapa langkah di belakangku. Aku tidak melihat apa-apa, tapi tubuhku tahu. Setiap kali aku berhenti berjalan, perasaan itu ikut berhenti. Setiap kali aku melangkah, seolah ada roda yang ikut bergerak pelan. Aku mencoba menghindari lorong IGD lama sepenuhnya. Aku meminta rekan kerja menggantikan tugasku jika harus lewat area sana. Alasan yang kuberikan sederhana, badanku kurang fit. Mereka tidak banyak bertanya. Mungkin mereka juga tahu. Atau mungkin mereka juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi menghindar tidak membuat semuanya berhenti. Suatu siang, saat aku sedang duduk di ruang istirahat, aku mendengar suara itu lagi. Sangat samar. Seperti roda kecil diputar perlahan di lantai keramik. Padahal siang hari. Padahal area itu ramai. Aku menoleh cepat. Tidak ada tandu yang bergerak. Tidak ada petugas yang mendorong apapun. Aku meneguk air, mencoba menenangkan diri. Aku menyebut nama Allah dalam hati, berharap suara itu hanya ada di pikiranku. Tapi saat aku berdiri dan berjalan keluar ruangan, suara itu kembali terdengar. Kali ini tepat di belakangku. Aku berhenti mendadak. Suara itu berhenti juga. Aku tidak berani menoleh. Keringat dingin mengalir di punggungku.
Aku melangkah cepat, hampir berlari, sampai akhirnya masuk ke area yang lebih ramai. Barulah suara itu menghilang. Malam berikutnya, aku kembali jaga. Aku tidak punya pilihan. Aku berdiri di pos jaga dengan perasaan waspada. Aku tidak menatap jam. Aku tidak ingin tahu waktu. Tapi tubuhku seperti hafal. Saat udara mulai terasa lebih dingin, aku tahu jam 2 hampir tiba. Aku mendengar namaku. Pelan. Serak. Seperti suara orang yang kehabisan napas. Aku menoleh refleks. Tidak ada siapapun di sekitarku. Suara itu datang dari lorong IGD lama. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup keras. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya halusinasi. Namaku dipanggil lagi. Kali ini lebih jelas. Ada nada memohon di dalamnya. Nada yang membuat dadaku terasa sesak. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar. Aku tahu aku seharusnya tidak mendekat. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Aku melangkah ke arah lorong. Setiap langkah terasa semakin berat. Lampu lorong berkedip satu persatu. Udara menjadi lebih dingin. Bau besi dan formalin kembali menyambut, lebih kuat dari sebelumnya. Di ujung lorong, tandu itu terlihat. Berdiri menghadap ke arahku. Spray menutupinya rapat. Tapi bentuk di bawahnya jelas. Ada tubuh. Diam. Tidak bergerak. Namaku dipanggil lagi. Kali ini dari atas tandu. Aku berhenti beberapa meter dari sana. Nafasku pendek. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin berteriak memanggil orang lain, tapi suaraku hilang. Roda tandu bergerak. Pelan. Sangat pelan. Aku mundur satu langkah. Tandu itu bergerak satu langkah juga. Seolah meniruku. Seolah tahu jarak yang kuinginkan. Aku menyebut nama Allah dalam hati, berulang kali, berharap ini semua berhenti. Tapi suara roda itu justru semakin jelas. Gesekannya terasa sampai ke tulang. Aku teringat cerita petugas senior itu. Tentang pasien yang ditinggal di lorong gelap. Tentang tubuh yang sadar tapi tidak bisa bergerak. Tentang suara yang tidak pernah didengar. Aku sadar sesuatu yang membuatku semakin takut. Tandu itu tidak sedang mencari jalan keluar. Ia sedang mencari pengganti. Tiba-tiba lampu lorong mati seluruhnya. Gelap total. Aku hanya bisa mendengar napasku sendiri dan suara roda yang kini bergerak lebih cepat. Aku merasakan dingin menyentuh pergelangan kakiku. Seperti ujung kain yang menyeret. Aku menjerit. Suaraku akhirnya keluar, memecah sunyi. Lampu menyala kembali. Aku terjatuh ke lantai. Tandu itu berhenti tepat di depanku. Jarak kami sangat dekat. Terlalu dekat. Aku bisa melihat spray itu naik turun pelan. Seperti dada yang bernapas. Aku bisa mencium bau dingin yang menusuk. Aku menutup mata, tubuhku gemetar tak terkendali. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. Saat aku membuka mata, tandu itu sudah tidak ada. Lorong kosong. Sunyi. Aku merangkak keluar lorong dengan tubuh lemas. Aku tidak peduli dengan tatapan orang lain. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Malam itu aku demam tinggi. Aku bermimpi terus-menerus. Aku melihat lorong tanpa ujung. Aku mendengar suara roda semakin cepat. Aku merasakan tubuhku didorong, tapi tidak pernah sampai. Saat aku terbangun, aku tahu satu hal. Jika aku terus menghindar, suara itu akan semakin mendekat. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya, adalah mengantarnya sampai tujuan yang tidak pernah tercapai. Lorong itu tidak akan berhenti memanggil. Dan malam berikutnya, aku harus kembali. Malam itu aku kembali ke rumah sakit dengan tubuh masih lemah, tapi pikiranku sudah bulat. Aku tidak lagi mencoba lari. Aku tidak lagi menutup telinga. Aku tahu, selama aku menghindar, suara itu akan terus mengikuti. Lorong itu tidak meminta banyak. Ia hanya menuntut satu hal yang sejak awal tidak pernah diberikan. Aku datang lebih awal dari biasanya. Aku berdiri lama di depan lorong IGD lama, menatap pintu yang setengah terbuka. Udara di sekitarnya lebih dingin dibanding area lain. Lampu di dalam menyala redup,
seperti sengaja dibiarkan setengah hidup. Aku menarik napas panjang. Aku menyebut nama Allah dalam hati, bukan untuk mengusir, tapi untuk menguatkan diri. Jam dinding bergerak pelan. Detiknya berdetak keras, satu persatu. Saat jarum panjang mendekati angka 12, udara di lorong mulai berubah. Bau besi dan formalin kembali muncul, lebih tebal dari sebelumnya. 2:12 menit. Suara itu muncul untuk terakhir kalinya. Bukan dari jauh, tapi tepat di depanku. Tandu itu berdiri di mulut lorong. Spray menutupinya rapat. Rodanya bergetar pelan, seolah tidak sabar. Aku tidak mundur. Aku melangkah mendekat, walau kakiku gemetar hebat. Aku memegang sisi tandu. Dingin. Bukan dingin benda mati, tapi dingin yang terasa hidup, merambat ke telapak tanganku. Aku menelan ludah dan mendorongnya perlahan. Roda berputar. Suara berderit itu kembali terdengar, panjang, jelas, dan kali ini tidak menakutkan seperti sebelumnya. Lebih seperti keluhan yang akhirnya dilepaskan. Aku mendorong tandu itu menyusuri lorong IGD lama. Lampu di atas menyala satu persatu mengikuti langkahku. Lorong yang selama ini terasa panjang dan mencekik, kini terasa lebih lurus. Lebih tenang. Aku tidak melihat apapun di atas tandu. Tapi aku bisa merasakan keberadaannya. Seperti ada berat yang tidak terlihat. Seperti ada napas yang masih tertahan. Aku terus mendorong. Setiap beberapa langkah, suara napas berat terdengar. Pelan. Terputus-putus. Aku tidak berhenti. Aku tidak menoleh. Aku hanya fokus ke depan. Di ujung lorong, pintu menuju ruang jenazah lama terlihat. Pintu itu jarang dibuka. Bahkan banyak petugas baru yang tidak tahu pintu itu masih bisa digunakan. Aku berhenti sejenak di depan pintu. Tanganku gemetar saat meraih gagangnya. Aku menyebut nama Allah sekali lagi, lalu membukanya. Udara dingin langsung menyambut. Bau khas yang membuat siapapun tahu, tempat ini adalah perhentian terakhir. Aku mendorong tandu masuk. Saat roda terakhir melewati ambang pintu, suara napas itu berhenti. Sunyi. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang terasa lega. Spray di atas tandu perlahan mengempis. Seperti dada yang akhirnya berhenti naik turun. Beban yang tadi terasa di tanganku menghilang begitu saja. Aku berdiri kaku beberapa detik. Dadaku terasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak mendengar suara roda apapun. Aku menutup pintu ruang jenazah itu dengan pelan. Saat pintu tertutup rapat, lampu lorong di belakangku menyala lebih terang dari biasanya. Aku keluar dari lorong IGD lama dengan langkah pelan. Tidak ada suara yang mengikutiku. Tidak ada dingin yang menempel. Tidak ada perasaan diawasi. Malam itu berlalu tanpa kejadian. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Lorong IGD lama kembali sunyi, tapi sunyi yang normal. Tidak ada lagi suara roda. Tidak ada lagi lampu berkedip di jam 2:12 menit. Aku masih bekerja di rumah sakit itu. Masih sering melewati lorong yang sama. Tapi sekarang, lorong itu hanya lorong tua. Tidak lebih. Kadang aku berhenti sejenak di depannya, mengingat malam-malam panjang yang pernah kulalui. Aku sadar, tidak semua teror datang untuk menakuti. Ada yang datang karena ingin diselesaikan. Dan di rumah sakit ini, bukan hanya orang hidup yang menunggu perhatian. Suara tandu itu memang sudah berhenti. Tapi aku tidak akan pernah melupakan bunyinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menikmati ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya.